Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan jawabannya harus yang paling semangat. Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Yes. Nah gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Erwin. Kita akan bercerita lagi. Dan hari ini Ustadz akan bercerita tentang, judulnya itu adalah ingin bertemu Rasulullah. Siapa yang ingin bertemu Rasulullah? Pasti ingin semua kan, sosok mulia Nabiullah Muhammad yang akhlaknya paling baik, yang orangnya paling jujur, pokoknya luar biasa lah. Tentunya semuanya pengen bertemu Rasulullah, orang pilihan yang dipilih Allah untuk menjadi teladan bagi umat muslim seluruh dunia. Nah, Ustadz punya cerita bagus nih, dengarkan ya. Pada suatu pagi terdengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar azan subuh, seorang anak bernama Salman pun terbangun. Dia terbangun, lalu duduk di atas kasurnya, kemudian mengusap wajahnya sebagai salah satu sunnah yang Rasulullah ajarkan kepadanya. Kemudian dia pun berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang setiap pagi berdoa? Bagus, pintar. Seperti Salman tadi itu ya, yang dia setiap pagi bangun subuh, bangunnya selalu berdoa setelah tidur. Kemudian Salman bangun, kemudian bersyukur lagi kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau bangunkan Salman pagi ini ya Allah. Makasih ya Allah. Amin. Dia pun berdoa, bersyukur kepada Allah telah dibangunkan di pagi itu. Kemudian Salman pun karena sudah menjadi anak yang mandiri, sudah lumayan besar, umur 7 tahun atau umur 9 tahun, maka dia sudah belajar untuk merapihkan kamarnya sendiri. Nah, anak-anak juga harus bisa merapihkan kamar sendiri ya, membantu Umi dan Abi. Salman kemudian merapihkan tempat tidurnya sendiri, lalu bergegas menemui ayahnya untuk mengajak ayahnya ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ternyata ayahnya sedang berwudu di tempat wudu. Kemudian melihat Salman yang baru keluar dari kamarnya, lalu ayahnya berkata, anak ayah, Masya Allah, anak ayah yang solih sudah bangun, bagus, hebat, bangun sendiri. Ayo sini berwudu, kita bareng-bareng ke masjid ya pagi ini. Iya ayah, siap. Salman juga ingin sholat di masjid berjamaah supaya pahalanya lebih banyak. Kemudian mereka berwudu, lalu kemudian berangkat ke masjid. Kemudian setelah berangkat ke masjid, setelah sholat di masjid, mereka pulang ke rumah mereka. Kemudian Salman berkata, wahai ayah, hari ini ayah berjanji loh ingin cerita tentang kisah Nabi Muhammad kepada Salman. Oh iya, ayo Salman, kita duduk dulu bersama-sama di tempat kita, yaitu di karpet yang biasa mereka gunakan untuk belajar bersama. Ayahnya duduk, Salman duduk di depan ayahnya, kemudian mereka pun berdoa sebelum belajar. Kalau mau belajar, kita harus berdoa dulu ya, supaya ilmu kita berkah dan dimudahkan memahami ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah mereka berdoa, mulailah ayah Salman bercerita. Salman, hari ini ayah akan bercerita tentang orang-orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah.
Salman pun bingung. Wahai ayah, emangnya ada orang yang sangat dirindukan Rasulullah? Ada. Siapa ya Allah? Ya ayah, beruntung sekali orang itu. Andaikan orang itu adalah Salman, Salman pasti bahagia sekali karena dirindukan oleh Rasulullah. Salman, suatu ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, aku rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan itu, mereka adalah orang yang tidak ada di zaman ini. Kemudian ayahnya Salman pun berkata kepada Salman, Salman, tahu nggak siapakah orang-orang yang dirindukan Rasulullah itu? Siapa ya ayah? Salman kan nggak tahu, kan orang itu nggak ada di zaman Rasulullah. Itu kita, nak. Kita manusia, orang muslim yang beriman pada Rasulullah, padahal tidak bertemu Rasulullah dan mencintai Rasulullah, termasuk kita. Kemudian Salman, iya kak ayah, kita Salman juga. Iya. Hore, Salman dirindukan Rasulullah. Salman ingin sekali bertemu Rasulullah. Iya nak, ayah juga ingin sekali bertemu Rasulullah. Kita berdoa semoga kita bisa bertemu Rasulullah ya di surga. Amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah. Pertemukan sama dengan Rasulullah ya Allah. Mereka pun berdoa. Kemudian ayahnya melanjutkan syarat untuk bertemu dengan Rasulullah. Wahai anakku, wahai Salman, ingat tapi sebelum kita bertemu Rasulullah, ada syaratnya supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Apa ayah syaratnya ayah? Supaya Salman bisa memenuhi syarat itu, supaya bisa bertemu Rasulullah. Syaratnya adalah kita harus mentaati Allah dan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam setiap kehidupan kita, menjadikan Islam sebagai agama kita, karena Rasulullah pun agamanya juga Islam. Rasulullah sholat, kita pun juga sholat. Rasulullah jujur, kita pun jujur. Rasulullah berkata ahsan, kita pun berkata ahsan. Rasulullah menutup aurat, kita pun juga menutup aurat, sampai yang lainnya juga. Jadi kalau kita ingin bertemu Rasulullah, kita harus mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan ajaran Islam. Oh begitu ayah. Yes. Salman sudah sholat, Salman sudah menutup aurat, Salman juga menjaga lisan Salman supaya tetap ahsan. Salman juga ingin bertemu Rasulullah. Ya Allah, istiqomahkanlah Salman ya Allah. Amin ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Semoga kami bisa bertemu Rasulullah. Amin. Akhirnya mereka pun berdoa agar mereka bisa bertemu Rasulullah. Nah, sampai di sini kisahnya. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini? Hikmahnya adalah siapa saja yang ingin bertemu Rasulullah harus menjalankan agama Islam dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidupnya. Jika Rasulullah sholat, kita juga harus sholat. Jika Rasulullah puasa, kita juga harus puasa. Jika Rasulullah berkata ahsan, kita pun juga berkata ahsan. Jika Rasulullah memerintahkan untuk menutup aurat, kita pun juga harus menutup aurat. Nah, siapa saja yang ingin bertemu Rasulullah, maka harus melaksanakan atau taat pada Allah dan Rasulnya ya. Siapa yang ingin bertemu Rasulullah? Pasti semuanya ingin kan? Masya Allah. Baik, hari ini sampai di sini ya kisah Ustadz. Semoga bisa difahami dan dijalankan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini kisah Ustadz. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.